Shalom saudara, puji Tuhan. Hari ini kita bisa bertemu lewat ibadah ini. Dan mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita mau berdoa. Bapa di dalam surga yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan pujian, kami sudah menyembah Tuhan. Dan saat ini firman-Mu akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah Engkau Tuhan berbicara lewat hamba-Mu di dalam hati dan pikiran kami masing-masing. Kami rindu Tuhan urapi kami supaya semua kebenaran firman-Mu boleh tertabur di tanah yang subur, boleh bertumbuh dan berbuah-buah. Terima kasih Tuhan, kami rindu pengurapan-Mu. Biarlah Tuhan akan ada di tengah-tengah kami. Kami mau dengar firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara. Kita kembali lagi bertemu dalam ibadah di rumah, dan percayalah apapun kondisi kita, apapun keadaan yang sedang kita hadapi, selama ada Tuhan di tengah-tengah kita, semuanya pasti bisa berubah. Itu sebabnya hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, kita akan bicara mengenai bagaimana kuasa Tuhan bisa mengubah keadaan. Ya, kuasanya merubah keadaan. Itu penting supaya kita menyadari begitu banyak kita menanti-nantikan bagaimana masalah ini bisa selesai yang kita hadapi dimanapun berada. Percayalah, firman Tuhan jalan keluar yang terbaik buat kita. Itu sebabnya mari kita akan melihat kebenarannya. Saya akan bahas mengenai Ishak yang ada di Gerar di dalam Kejadian pasal 26. Dia hendak pergi ke satu tempat ke Mesir karena ketika dia berada di Gerar pada waktu itu, Gerar sedang mengalami kelaparan, masa-masa paceklik, masa-masa kesusahan, di mana orang banyak yang tidak bisa lagi hidup dan tidak lagi bisa mempertahankan hidup. Orang pada keluar kota, merantau untuk for good, untuk mencari kehidupan, termasuk Ishak. Dan dia sempat bertemu dengan raja Filistin yang bernama Abimelek. Lalu waktu dia ketemu raja, kalau kita perhatikan Kejadian pasal 26, ayat 1, ayat yang kedua, bagaimana raja menyarankan sama dia untuk dia pergi ke Mesir. Namun sebelum dia pergi ke Mesir, dia berjumpa dengan Tuhan. Tuhan menampakkan diri di ayat yang kedua dan ketiga. Dan kita perhatikan saudara, saya ajak kita melihat ayat 2 dan ayat yang ketiga di dalam Kejadian pasal yang ke-26. Saya akan bacakan. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri itu sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan akan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu." Saudara, bahwa dia bertemu dengan Abimelek, Raja Gerar. Tapi di sini juga dia bertemu dengan Tuhan. Nah, apa yang membuat kehidupan Ishak berubah? Saya akan bacakan dulu satu ayat lagi untuk kita melihat Kejadian pasal 26 ayat 16. Ya, Kejadian pasal 26 ayat yang ke-16. Saya akan bacakan dan kita ikuti pembacaannya bersama-sama. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, "Pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami." Saudara, sangat kontras. Kalau kita perhatikan, kita bandingkan dengan ayat 1, sangat kontras. Ayat 1 dikatakan ketika timbul kelaparan di negeri itu, Ishak datang ke Abimelek sebagai Raja Gerar, raja orang Filistin itu, untuk meminta supaya dia mendapatkan kehidupan di situ. Ishak dalam keadaan kosong, tidak ada apa-apa, bukan siapa-siapa. Tapi di dalam Kejadian 26, tadi ayat yang ke-16 yang saya sudah bacakan, kita melihat perubahan terjadi.
bahwa Ishak di sini dari yang tidak ada apa-apa menjadi orang yang memiliki banyak hal. Diberkati Tuhan, keadaannya berubah. Dari keadaan orang yang kelaparan, yang kesusahan, yang berkekurangan, lalu dia melihat satu perubahan yang dahsyat. Dari sinilah saya mengambil temanya bahwa kuasa Tuhan merubah keadaan. Apapun keadaan kita semua. Hari ini, kalau Ishak bisa dirubah keadaannya, saya yakin kita pun akan bisa dirubah oleh Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar. Apa sih yang membuat Ishak bisa berubah? Dan Tuhan sanggup mengubah. Ada satu ayat yang saya akan bacakan di Mazmur pasal 114 ayat 7 dan ke-8. Dengarkan firman Tuhan ini. Gemetarlah hai bumi di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Yakub, yang mengubah gunung batu menjadi kolam air dan batu keras menjadi mata air. Perhatikan ayat ini. Tuhan yang mengubah katanya gunung batu menjadi kolam air dan batu keras menjadi mata air. Artinya Tuhan sanggup mengubah gunung batu menjadi mata air. Tuhan bisa mengubah apapun. Itu sebabnya Ishak diubah dari keadaan yang miris, yang sangat-sangat menderita, menjadi orang yang sangat berkuasa, kata Raja Abimelek. Ayat 16 tadi, Kejadian 26. Setelah saya pelajari, ternyata ada hal-hal yang membuat Ishak seperti ini. Mari kita ikuti saudara. Apa yang dilakukan oleh Ishak? Mari kita melihat. Yang pertama adalah, saya katakan tadi di dalam ayat 1, 2, dan 3, Ishak bertemu sebelum bertemu dengan Tuhan, ketemu dengan Abimelek, raja orang Filistin di Gerar. Ishak pasti mendapatkan masukan, nasihat, saran, advice yang sangat baik. Karena seorang raja pasti bijaksana. Dan udah pasti Ishak disarankan untuk pergi ke Mesir. Karena dulu bapaknya Abraham, kalau kita baca dalam Kejadian pasal 12 mulai ayat 10, Bapak Ibu ikuti bahwa Abraham juga pernah mengalami masalah yang sulit. Dan pergi ke Mesir, akibatnya dia berhasil dan diberkati. Jadi rupanya itu menjadi satu sejarah, satu kenangan. Jadi Raja Abimelek ini mengingat bahwa kalau bapaknya pernah berhasil, maka dia menyarankan Ishak untuk pergi ke Mesir. Tapi Ishak tidak pergi ke Mesir. Waktu Ishak ketemu sama Tuhan di dalam ayat 2, Tuhan menampakkan diri. Tuhan bilang jangan pergi ke Mesir. Saudara, di sini yang Ishak buat adalah, pertama, apa yang membuat dia bisa mengalami perubahan dari yang menderita sampai yang diberkati Tuhan sampai berkuasa ayat 16 tadi. Yang pertama adalah, kalau kita perhatikan di sini, Ishak memilih kepada siapa dia harus percaya. Ingat, dia bertemu dengan Raja Abimelek, Raja Filistin. Dan dia juga bertemu dengan Tuhan. Ada dua pilihan. Apakah dia mesti percaya sama Raja Filistin, Abimelek, atau dia percaya sama Tuhan? Pertama, ingat dia bertemu sama Raja dulu, sebelum sama Tuhan. Tetapi yang hebatnya adalah, waktu Tuhan menampakkan diri ayat yang kedua, berjumpa dengan Ishak, Ishak mulai memutuskan bahwa dia harus memilih percayanya bukan lagi kepada Raja Abimelek, Raja Filistin. Tapi dia mesti percaya kepada Tuhan, Raja segala raja. Bagaimana dengan kita juga, saudara? Apa yang harus kita lakukan? Hari-hari ini kita banyak mendengar berita-berita yang menakutkan, bahkan mungkin yang menggoncangkan iman kita dan semua. Dan mungkin kita berkata, bagaimana ini jalan keluarnya? Kepada siapa kita harus percaya? Bapak Ibu Saudara, dengarkan firman ini. Kita mesti belajar percaya kepada Tuhan. Sama seperti Ishak. Ketika Ishak percaya kepada Tuhan, maka Tuhan mengatur semuanya yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tuhan membuat sesuatu yang gelap menjadi terang, kutuk menjadi berkat. Karena bagi Tuhan semuanya sangat mungkin terjadi. Nah, kita belajar, saudara, berarti Ishak menaruh percayanya kepada Tuhan. Ishak menaruh harap dan percayanya kepada Allah semesta alam, Raja segala raja. Ia mengikuti saran, nasihat, petunjuk daripada Allah Bapa yang kekal. Ya, dia bukan lagi mengikuti saran, nasihat Abimelek, Raja Filistin. Dia lebih memilih percaya kepada Tuhan. Hari ini kita belajar bagaimana Alkitab mengajarkan percaya kita yang seperti apa dan kepada siapa. Percaya kita mesti kepada Yesus Kristus Tuhan. Kepada Allah Bapa di surga yang sanggup berikan jalan keluar. Bukan kepada keadaan di sekitar kita. Karena Tuhanlah, di dalam Tuhan ada kepastian. Di dalam Tuhanlah tidak ada hal-hal yang mengecewakan. Dia sanggup dan pasti bisa menolong kita semua. Dan Alkitab bilang di dalam Amsal pasal 3 ayat yang ke-5 dan yang ke-6, percayalah kepada Tuhan dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudara, belajar percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya Ishak tadinya dia mau belajar percaya kepada perkataan Raja Abimelek. Dia mau pergi ke Mesir, tapi Tuhan bilang jangan. Stay katanya di Gerar, di negeri, di tempat yang aku tunjukkan kepadamu. Akhirnya dia merubah kepercayaannya. Dia percaya kepada Tuhan.
Hari ini jalan keluarnya adalah kalau Bapak Ibu Saudara mau melihat perubahan yang nyata, kepada siapa engkau boleh percaya. Yang pertama poinnya adalah kita mesti belajar untuk kepada Tuhanlah kita menaruh percaya kita. Saudara, ketika kita percaya kepada Tuhan, maka kita tidak akan dikecewakan. Kita lihat di dalam Mazmur pasal 115 ayat 9, saya akan bacakan untuk kita semuanya sampai dengan ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata demikian, "Hai Israel, percayalah kepada Tuhan, Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai kaum Harun, percayalah kepada Tuhan, Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan, Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Tuhan telah mengingat kita, Ia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Kiranya Tuhan memberikan pertambahan kepada kamu dan kepada anak-anakmu. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi." Percayanya kepada siapa? Tadi dikatakan percaya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Tuhan yang akan memberkati kita. Itu sebabnya Ishak membuat pilihan yang tepat. Dia tidak percaya kepada Raja Abimelek, Raja Filistin. Tapi dia menaruh harap percayanya kepada Tuhan. Hari ini biarlah kita juga mulai mengerti. Kalau selama ini kita mengandalkan percaya kita kepada sesuatu yang bukan dari Tuhan. Hari ini datanglah sama Tuhan. Lihat bahwa Tuhan sedang mengundang kita untuk belajar menaruh percayamu kepada Tuhan. Sebab di dalam Tuhan ada kemenangan, ada kuasa yang luar biasa. Yang Tuhan tawarkan kepada kita. Bahwa engkau tidak akan pernah dikecewakan oleh Tuhan. Taruh kepercayaanmu kepada Tuhan. Dan kalau engkau percaya kepada Tuhan, saudara, engkau tidak akan pernah dikecewakan. Mari kita belajar. Saudara, dalam melayani saya banyak diajarkan sama Tuhan untuk selalu mengandalkan Tuhan dan menaruh percaya sama Tuhan. Keadaan-keadaan sekitarnya mungkin seolah-olah baik buat kita. Tetapi waktu kita belajar terus percaya sama Tuhan, Tuhan tidak pernah membuat kita kecewa. Selalu saya melihat ada pertolongan di dalam kehidupan rumah tangga saya, di dalam pelayanan, di dalam kehidupan anak-anak saya melihat ketika kita percaya sama Tuhan, Tuhan bertindak. Jangan mengandalkan manusia, jangan mengandalkan manusia. Untungnya Ishak memilih yang terbaik. Dia tidak mau memegang, melakukan, mengikuti petunjuk saran yang diberikan Abimelek, Raja Filistin. Tapi dia lebih memilih kepada Tuhan Yesus. Hari ini percaya Tuhan pun akan melakukan yang sama. Ketika engkau mau jadi seperti Ishak, ambil ketetapan kepada siapa engkau harus percaya. Hanya kepada Tuhanlah. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang membuat Ishak bisa berhasil? Apa yang dilakukan oleh Ishak sehingga membuat dia lebih berkuasa dari orang-orang di Gerar dan daripada Raja Abimelek orang Filistin itu? Nah, kita melihat saudara, yang kedua yang dilakukan oleh Ishak adalah dia memilih jalannya Tuhan. Yang kedua poinnya adalah jalan mana yang harus kita pilih. Kadang di dalam kita menghadapi persoalan, ada orang-orang bertanya, "Pak Pendeta, jalan Tuhan itu seperti apa? Saya sudah menempuh berbagai macam cara. Tapi saya kok mengalami banyak kendala. Saya belum melihat pertolongan Tuhan. Tapi saya mau tahu jalan Tuhan itu seperti apa." Sama seperti Ishak pada waktu itu. Ishak juga dalam keadaan dia harus memutuskan. Ada dua jalan yang dia dapatkan pada waktu itu. Raja Abimelek berkata, "Kamu harus ke Mesir. Sebab di Mesir kamu akan dapat banyak hal seperti bapamu Abraham waktu dulu." Tapi jalannya Tuhan gak begitu. Jalannya Tuhan adalah bahwa dia harus tinggal, stay di Gerar. Diam di tempat yang Tuhan tunjukkan. Sedangkan kondisi Gerar pada waktu itu dalam keadaan kering kerontang, kelaparan, kekurangan, tidak ada kehidupan. Yang ada orang pada ngungsi, pada keluar kota untuk mencari kehidupan. Nah, Tuhan suruh Ishak diam di situ. Saudara bisa bayangkan. Ini jalan yang kalau kita lihat lebih enak ke Mesir. Mesir udah pasti ada jawaban karena bapaknya pernah berhasil Abraham di sana. Itu mungkin yang ada di pikiran Ishak. Tapi waktu Tuhan bilang diam di Gerar, itu jalan Tuhan, saudara. Jalan Tuhan itu nggak nyaman. Jalan Tuhan itu kalau Bapak Ibu Saudara mau tahu, itu bukannya sesuatu yang lurus, enak, tidak.
Kalau kita nanti belajar jalan Tuhan seperti apa. Jalan Tuhan itu nggak pernah bisa kita selami. Tetapi kita harus berjalan dan percaya. Waktu kita lakukan, kita taat. Kita akan lihat jalan Tuhan. End up-nya luar biasa. Ending-nya akan tidak pernah mengecewakan. Saudara akan melihat betapa Tuhan akan ada di sana. Menuntun, membimbing, memberi kemenangan. Bahkan memberikan kekuatan dan kelepasan bagi setiap kita. Di dalam jalan Tuhan. Tapi bukan berarti nggak ada tantangan. Ada tantangan. Saudara lihat nggak? Tadi Tuhan bilang, biarkan di Gerar kamu diem. Ini jalannya bagi orang ini nggak enak ini. Tapi Ishak mesti diem di situ. Kenapa Ishak nggak boleh pilih ke Mesir? Karena di Mesir, saudara, Tuhan ngomong begini di Yesaya 31 ayat yang pertama. Ya, Yesaya 31 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata demikian. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan. Yang mengandalkan kuda-kuda. Yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak. Dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya. Tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel. Dan tidak mencari Tuhan. Ayat 3 bilang, sebab orang Mesir adalah manusia, bukanlah Allah. Dan kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa. Apabila Tuhan mengacungkan tangannya, tergelincirlah yang membantu dan jatuhlah yang dibantu. Dan mereka sekalian habis binasa bersama-sama. Berarti kalau kita perhatikan di sini, saudara, bahwa Tuhan kenapa melarang? Jangan ke Mesir. Karena yang ke Mesir pasti celaka, kata Tuhan tadi. Bukankah Mesir melambangkan dunia? Seringkali spontan di pikiran kita, waktu kita menghadapi masalah, kita mesti cari jalan keluar di dunia ini. Kita mulai berpikir siapa yang bisa menolong kita. Bagaimana dunia ini meng-create kita untuk kita selalu mengandalkan dunia. Saudara, saya mau katakan, dunia ini sekali kelak akan lenyap dengan segala isinya. Dunia ini sungguh sangat tidak bisa diandalkan. Contohnya ketika kita menghadapi seperti sekarang, virus corona di mana-mana. Siapa yang harus kita andalkan? Hanya Tuhan, saudara. Hanya Tuhan. Ketika engkau belajar mengandalkan Tuhan dan memilih tetap di dalam jalannya Tuhan, pasti Tuhan akan berikan jalan keluar. Ada banyak yang disembuhkan, ada banyak yang ditolong Tuhan. Ada banyak yang melihat kebaikan Tuhan di tengah-tengah ketakutanmu. Tuhan berikan damai sejahtera. Mari belajar untuk terus kita biarkan ada di dalam jalan Tuhan. Nah, jalan Tuhan itu seperti apa, Pak Pendeta? Saya mau katakan jalan Tuhan itu memang gak enak. Jalan Tuhan itu saya bilang tidak kita seperti berjalan di atas karpet merah, di atas permadani, lalu kiri kanan kita orang bersorak-sorak, menyambut kita. Bukan, saudara. Jalan Tuhan itu adalah jalan yang penuh tantangan, penuh masalah. Tadi kita udah lihat, di Gerar itu terjadi banyak hal. Tapi Tuhan bilang, jangan lari, diam di situ. Aku akan berkati engkau, aku akan campur tangan, aku akan menyertai engkau. Itu dia. Mungkin Bapak Ibu lagi ada di dalam jalan Tuhan. Maksudnya gimana Pak Pendeta? Mungkin persoalanmu selama ini membuat engkau tidak nyaman. Rasanya engkau hampir menyerah. Rasanya engkau berkata, Tuhan kapan pertolonganmu? Kapan Tuhan? Aku ini sudah punya masalah keuangan, masalah sakit penyakit. Aku ini punya masalah Tuhan, keluargaku belum dipulihkan. Aku ini punya masalah Tuhan, pelayananku kau belum melihat banyak kuasa Tuhan. Aku banyak melihat masalah Tuhan, aku belum melihat jawaban. Itu adalah jalan Tuhan. Kalau Bapak Ibu masih di situ, tetap bersyukur. Berarti engkau tetap masih ada dalam jalan Tuhan. Jangan menyerah. Jangan angkat bendera putih dan berkata, Tuhan, aku keluar. Engkau tidak akan pernah jadi pemenang, saudara. Sebab jalan Tuhan adalah jalan yang tidak indah secara manusia. Tetapi di mata Tuhan, itu indah. Ingat pada waktu Tuhan memproses Yusuf, bagaimana waktu dia mau dibawa untuk menjadi orang kedua. Nggak enak, saudara, jalan Tuhannya. Yusuf harus dibawa turun, harus dipermalukan, Yusuf harus difitnah, Yusuf harus mengalami perlakuan-perlakuan yang tidak baik. Tapi karena jalan Tuhan, itu indah. Bayangin kalau Yusuf menyerah, maka tidak terjadi apa yang Tuhan rancangkan. Sama, firman Tuhan mengajarkan hari ini pilih yang terbaik. Pilih yang terbaik artinya apa? Jangan jalan-jalan dunia, tapi jalan Tuhan. Ya, jalan Tuhan meskipun tidak enak secara daging, meskipun rasanya menyakitkan, kok seperti ini, tetap bertahan di dalam jalan Tuhan. Berarti engkau sudah di track yang benar. Jangan mundur, jangan kecewa. Katakan sama Tuhan hari ini, Tuhan, aku bangga, aku sedang ada dalam jalan Tuhan. Berarti sebentar lagi aku akan melihat finishnya. Ujungnya adalah kemenangan dan sukacita. Saya akan bacakan satu ayat, Bapak Ibu Saudara. Saya akan ajarkan, kita akan melihat di dalam satu ayat firman Tuhan. Mari kita perhatikan ayat ini, saudara. Mazmur 106 ayatnya yang ke-9. Dihardiknya laut teberau sehingga kering. Di bawahnya mereka
berjalan, perhatikan kalimat ini, melalui samudra raya seperti melalui padang gurun. Ini jalan Tuhan. Saudara, kalau kita lihat saudara, di hardiknya Teberau, artinya mereka menghadapi perjalanan di depan mereka laut Teberau. Ingat nggak? Pada waktu itu mereka sedang dikejar-kejar sama tentara Firaun. Bahwa mereka harus dikembalikan ke Mesir menjadi budak. Waktu mereka Tuhan mau bebaskan ke padang gurun untuk menyembah mencari Tuhan. Tapi Firaun nggak mau. Firaun berusaha menarik mereka kembali. Lalu mereka mengikuti perintah Tuhan. Mereka jalan terus. Di depan mereka ada lautan. Di belakang mereka ada musuh yang mengejar. Tidak ada apa-apa lagi. Di kiri kanan padang gurun. Gak ada jalan keluar, saudara. Mereka harus hadapi. Mereka harus melewati laut Teberau. Yang ada di pikiran mereka mungkin pada mati celaka. Gak ada jalan keluar ini. Mungkin sama dengan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Bagaimana keadaan ini bisa berubah? Jangan pernah mundur, saudara. Maju terus bersama Tuhan. Karena jalan Tuhan, Tuhan yang akan membuka jalan. Dan Tuhan akan melakukan yang terbaik. Jalan Tuhan seperti apa? Tadi yang saya bilang. Di hardiknya laut Teberau sehingga kering. Jalani saja, saudara. Seolah-olah mungkin kau akan tenggelam. Rasanya kita mau mati. Waktu engkau melangkah, mujizat terjadi. Waktu engkau berjalan dalam jalan Tuhan, asalkan gak pernah kecewa sama Tuhan, Tuhan akan bertindak tepat pada waktunya. Kairos Tuhan akan tiba. Maka kemenangan demi kemenangan akan dialami oleh setiap kita. Dimanapun dan apapun Bapak Ibu pergumulan yang kita hadapi, percayalah, itu jalan Tuhan. Sebab itu jangan pernah bersungut sama Tuhan. Jangan pernah berkata, Tuhan kok gak enak ikut Tuhan. Saudara mesti bangga. Saudara mesti katakan, Tuhan terima kasih. Saya melayani Tuhan. Saya pernah ada di daerah-daerah. Saya melihat bagaimana jalan Tuhan. Diproses. Saya sempat mengalami banyak hal, saudara. Pernah 4 tahun saya gak pernah pegang 1 rupiah pun. Tapi tiap hari Tuhan tidak pernah permalukan. Saya melihat bagaimana saya harus mengandalkan Tuhan. Zaman dulu kita gak kebaktian, gak ada kolektor. Gak ada orang-orang yang seperti sekarang ini banyak berbuat. Belum, saudara. Tapi saya belajar mengandalkan Tuhan. Dan saya melihat setiap hari jalan Tuhan itu indah. Ada mujizat, ada pertolongan. Ada cara Tuhan membuat kami tidak pernah kekurangan. Jalan Tuhan hebat. Baik dalam kebutuhan hari-hari. Baik dalam setiap pergumulan, keadaan kita, kesehatan dan semua. Baik dalam tempat tinggal, apa saja Tuhan lakukan. Baik dalam pelayanan, mujizat kuasa Tuhan. Tuhan nyatakan. Sebab itu jangan pernah kecewa, saudara. Terus berjalan bersama Tuhan. Jangan pernah lari daripada jalan Tuhan. Tetap di dalam jalan Tuhan. Engkau sudah ada di jalur yang benar. Saudara, jangan keluar dari sana. Pilih jalan Tuhan itu. Ishak, ya, dia memilih. Di mana buktinya? Kalau kita perhatikan Kejadian 26 ayatnya yang ke-6. Coba lihat. Kejadian 26 ayat 6. Saya akan bacakan lagi. Ini buktinya Ishak memilih jalan Tuhan itu. Firman Tuhan berkata demikian. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ishak gak ke Mesir, tapi Ishak memilih jalan Tuhan Gerar. Dia pilih jalan Tuhan. Akibatnya dia menang, saudara. Dia menang. Saudara jangan pernah lari daripada jalan Tuhan. Stay di situ. Ada satu ayat yang saya akan bacakan lagi, Mazmur 107. Ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-30. Firman Tuhan berkata demikian. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan. Dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan. Dibuatnyalah badai itu diam. Sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersuka cita. Sebab semuanya redah. Dan dituntunnya mereka. Artinya Tuhan bawa mereka kepada jalannya. Ke pelabuhan kesukaan mereka. Saudara lihat ayat 28. Mereka berseru-seru kepada Tuhan dalam kesesakan. Mungkin Bapak Ibu sedang mengalami kesesakan. Sedang berdoa, sedang berseru. Itu jalan Tuhan. Tetap di situ. Teruskan. Karena Tuhan tidak tuli. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan Tuhan bisa mengubah keadaan kita. Itu sebabnya saya mengambil tema ini. Saudara, kuasanya merubah keadaan. Apapun keadaan kita. Saudara lihat ayat ini. Ayat 28. Ya, Mazmur 107 tadi. Dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Tuhan bisa mengeluarkan engkau dari apapun kondisi hari ini. Kalau engkau tetap memilih jalan Tuhan. Dibuatnya badai itu diam. Mungkin Bapak Ibu Saudara kita sedang mengalami badai. Badai masalah, keuangan, rumah tangga, sakit penyakit, apapun. Kalau engkau tetap di dalam jalan Tuhan. Selalu berkata, Tuhan aku kagum bangga, selalu aku mau mengasihi engkau. Walaupun keadaanku seperti ini, aku mau tetap dalam jalanmu. Tuhan akan buat badai itu diam. Sehingga gelombang-gelombangnya tenang katanya. Mereka bersuka cita. Sebab semuanya redah ayat 30. Dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Artinya ada masalah, ada pergumulan.
Tapi Tuhan gak langsung simsalabim, tidak saudara. Tuhan mau kita lewati proses itu, jalani. Jadi jalan Tuhan adalah kalau kita mau tahu, jalan yang secara daging gak enak. Secara daging kalau kita gak kuat. Jalan terus bersama Tuhan. Karena di situ ada kehidupan, ada kemenangan, ada perubahan yang terjadi yang kau akan terima, alami dalam kehidupanmu. Mari kita lihat yang ketiga. Apa yang dilakukan oleh Ishak sehingga membuat dia mengalami perubahan. Di dalam ayatnya yang ke-25, Kejadian 26, Bapak Ibu saja kita lihat lagi, ayat 25. Ini yang Ishak lakukan. Sesudah itu, sesudah apa saudara? Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya adalah, waktu Ishak sudah berhasil di Gerar, rupanya itu menimbulkan kecemburuan sama Raja Abimelek dan orang-orang Filistin. Makanya mereka bilang, sekarang kamu pergi dari kami, karena kamu udah lebih berkuasa. Saudara, dia mengalami penolakan, mengalami pengusiran. Bahkan setiap sumur-sumur yang digali oleh ayahnya dulu, ditutupi sampah, dia gali kembali, keluar airnya, direbut lagi saudara, digugat lagi. Ada 4 kali sumur yang dia gali digugat. Tetapi Ishak gak pernah kecewa. Di tengah-tengah pergumulan seperti itu, apa yang Ishak lakukan? Harusnya dia marah sama Tuhan. Tuhan, engkau pernah berkati aku, waktu aku menabur, engkau berkati 100 kali lipat. Aku menjadi kaya, semakin kaya. Ingat di dalam Kejadian 26 ayat 12-14. Harusnya dia bisa berkata begitu. Tetapi dia belajar untuk tidak kecewa dan tidak marah sama Tuhan. Dia nggak ada persoalan lagi saudara. Dia diusir, dia dikecewakan sama Raja Abimelek. Bahkan direbut semua hasil karyanya. Keberhasilannya diklaim itu adalah milik mereka, bukan milik daripada Ishak dan lain-lain. Tapi dia belajar melepaskan hak. Dia tahu kalau bersama Tuhan dia tidak pernah berkekurangan. Tuhan selalu punya cara untuk memberkati dia. Yang menarik adalah yang Ishak lakukan, yaitu apa yang Ishak kerjakan. Ayat 25 dibilang, sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ. Nah ini dia ayat yang poin yang ketiga. Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Ini dia. Ishak memilih untuk menyembah Tuhan. Saudara, hari ini kalau engkau juga mau melihat keadaanmu berubah, dirikan kembali mezbah. Artinya apa? Penyembahanmu sama Tuhan harus kembali ada. Saya melihat ada orang Kristen, ada anak Tuhan kadangkala menyembahnya antara ada dan tiada. Kadangkala kalau sempat saja, jangan pernah saudara. Jadikan hidupmu seperti Ishak. Ishak berkata dia dirikan mezbah itu dan dia mulai menyebut dan mencari nama Tuhan. Ini yang membuat kalau kita baca lebih jauh, Ishak akhirnya, saudara, besoknya Tuhan jawab, air yang digali, sumur yang mereka gali, semua para pembantunya, anak buahnya berkata, airnya sudah keluar. Artinya doanya dijawab. Pilih saudara, hari ini kalau engkau mau melihat pertolongan Tuhan, Tuhan mau mengubah keadaan-keadaan kita. Biarkan kita memilih untuk menyembah kepada Tuhan. Jangan menyembah yang lain-lain saudara. Kalau engkau menyembah sama Tuhan, bukankah Raja Abimelek berkata, kalau kita perhatikan ya di dalam ayat 28, 29, perkataan Raja Abimelek sama Ishak adalah, engkau disertai Tuhan dan bukankah katanya engkau sekarang telah diberkati Tuhan. Orang lain yang bisa melihat bahwa Tuhan memberkati dan menyertai kita. Kalau engkau tetap menyembah apapun keadaanmu, Tuhan pasti menyertai, Tuhan pasti memberkati. Jangan pernah padamkan penyembahanmu. Jangan pernah hentikan penyembahanmu. Teruslah menyembah. Apalagi nanti kita akan menyembah Tuhan selama-lamanya di surga. Saudara, jadikan itu gaya hidup. Engkau yang tidak pernah menyembah hari ini bertobat. Kembali menyembah. Kasih waktu. Apalagi kita sekarang lebih banyak di rumah kegiatan kita. Ayo saudara, temui Tuhan. Jumpai Tuhan. Waktu engkau menyembah sama Tuhan, saya yakin ada pertolongan. Ada hal-hal yang luar biasa. Apa dampak penyembahan daripada Ishak? Di tengah-tengah persoalannya, Tuhan berkarya. Sumur-sumur yang mereka gali, itu keluar air lagi. Itu artinya ada jawaban. Pergumulan mereka itu tidak lama saudara. Hari ini mereka gali, hari ini juga mereka melihat jalan keluar. Karena sebelumnya Ishak menyembah Tuhan. Dia mendirikan mezbah. Itu yang penting. Dan bagaimana Tuhan terus melakukan yang terbaik buat kita semua. Lakukan penyembahan. Saya mau tutup dengan satu ayat. Mazmur pasal yang ke-50. Kalau engkau menyembah Tuhan, kalau engkau mengasihi Tuhan, saya yakin Tuhan tidak akan pernah kecewakan kita. Mazmur pasal 50, ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada yang maha tinggi. Berserulah kepadaku,
pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Saya yakin saudara, waktu engkau menyembah berseru sama Tuhan, Tuhan akan meluputkan kita. Tuhan akan membuat kita dipermuliakan. Apapun masalahmu, percayalah Tuhan mengubah dengan kuasa-Nya. Tuhan memberkati kita semua, dan tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami sudah mendengar firman Tuhan, biar hari ini kami belajar taat melakukannya. Kami mau seperti yang Ishak lakukan, itu pun menjadi sesuatu yang kami lakukan hari ini di mata Tuhan. Sehingga Tuhan disenangkan dan kami melihat firman-Mu mengubah keadaan kami. Kuasa Tuhan mengubah keberadaan kami. Kami yakin Tuhan akan ada jawaban, ada jalan keluar, ada mujizat, ada kesembuhan, ada terobosan yang besar. Karena Tuhan ada di tengah-tengah kami. Segala kemuliaan, pujian, kuasa bagimu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai kita ketemu kembali dalam ibadah berikutnya. Tuhanlah saja yang terus menyertai kita. Karena Dia Allah Immanuel. Ketika Anda sudah diberkati, bagikan firman ini kepada siapapun. Share sebanyak-banyaknya. Karena engkau sudah mengalami kemenangan. Supaya orang lain juga mengalami perubahan yang daripada Tuhan. Amin.